Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Sahihul Bukhari, kitab Fadailul Quran, dan kita sudah sampai pada hadis 5012. Bisanadil muttasili ilal muallifi rahimahullahu ta'ala qala Babu fadli suratil fathi. Bab fadilah surat al-fath, yaitu surat yang dimulai dengan inna fatahna laka fatham mubina. Qala haddathana Ismailu qala haddathana Malikun an Zaid bin Aslam an abihi Aslam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Karena adalah beliau yasiru berjalan fi ba'di asfarihi pada sebagian safar beliau. Wa Umar bin Khattab sementara Sayyidina Umar bin Khattab yasiru berjalan ma'ahu bersama Nabi lailan di malam hari. Fasa'alahu maka bertanya kepada beliau Umaru Sayyidina Umar an syai'in tentang sesuatu. Falam yujibhu maka tidak menjawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma sa'alahu kemudian Sayyidina Umar bertanya lagi kepada beliau, falam yujibhu maka beliau tidak menjawabnya. Yang kedua. Thumma sa'alahu kemudian bertanya lagi kepada beliau, falam yujibhu maka beliau tidak menjawabnya. Yang ketiga. Faqala Umar maka berkata Umar, thakilatka ummuka, kehilangan kamu ibu kamu. Maksudnya cilaka kamu wahai Umar, mati kamu wahai Umar. Nah, ini ungkapan orang Arab ketika merasa mendapatkan kerugian, bukan betul-betul mendoakan kematian diri sendiri, bukan. Nazarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha marratin 3 kali fulla dzalika setiap itu la yujibuka beliau tidak menjawab kamu. Qala Umar berkata Sidi Umar faharraqtu maka saya gerakkan ba'iri unta saya gerakkan maksudnya saya cepatkan hatta kuntu sehingga adalah aku amaman nas di depan para manusia. Wa khasyitu dan aku khawatir ayyang zila bahwasanya turun fiya tentang saya Qur'anun ayat Qur'an. Fama nasyibtu maka tidaklah saya tinggal an sami'tu bahwasanya saya mendengar. Maksudnya tidak lama kemudian saya mendengar sharifan seseorang yang berteriak yasrukhu bi yang berteriak memanggil saya. Hai Umar dipanggil. Qala faqultu maka saya pun berkata, yaitu berkata pada dirinya sendiri. Laqad khasyitu sungguh-sungguh aku khawatir ayyakuna bahwasanya adalah nazala fiyya turun tentang saya Qur'anun ayat Qur'an. Qala faji'tu maka aku pun datang Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallamtu alaihi maka saya pun salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya kalau mendatangi seseorang mengucapkan apa? Assalamualaikum. Faqala maka Rasulullah bersabda, laqad sungguh-sungguh unzilat telah diturunkan alayya kepada saya al-lailata malam tadi suratun satu surat. Lahiya sungguh surat itu ahabbu ilayya lebih saya cintai mimma tala'at alaihi syamsu dari apa-apa yang matahari terbit terhadapnya, maksudnya daripada seluruh isi dunia. Thumma qara'a kemudian Nabi membaca ayat inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan futuh atau kemenangan kepada engkau
dengan kemenangan yang nyata. Dan seterusnya beberapa ayat dari surat Al-Fatah. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, surat Al-Fatah fadilahnya adalah lebih disukai oleh Nabi Muhammad SAW daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, surat Al-Fatah turun pada saat Nabi sedang safar. Ada surat-surat yang turun pada saat Nabi sedang safar. Ada surat-surat yang turun Nabi sedang mukim di Madinah. Maka dalam ilmu ulumul Quran dibahas ada ayat-ayat safari, ayat-ayat yang turun pada saat safar. Ada juga ayat-ayat yang turun ketika Nabi sedang mukim, dan itu lebih banyak. Sehingga ayat-ayat safari seperti ini adalah termasuk ayat-ayat yang jarang ditemukan. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Sayyidina Umar tanya kepada Nabi sampai 3 kali nggak dijawab. Muncul pertanyaan, kenapa ini Sayyidina Umar kok tidak sopan sama Nabi? Sampai diulang 3 kali. Mbok ya ketika ditanya pertama tidak dijawab, mbok terus sudah harus tahu bagaimana kondisi Nabi, melihat wajahnya kayak atau gimana. Nah, maka ketahuilah bahwa ini kondisi safar, dan zaman dulu belum ada lampu-lampu di tengah jalan. Maka kalau Sayyidina Umar tidak mengetahui bagaimana raut muka Rasul, Nabi kan waktu itu sedang mendapatkan wahyu kan. Nah, orang dapat wahyu itu wajahnya kelihatan sekali. Ini lagi sangat keberatan begini. Nah, ini kalau siang hari, paling Sayyidina Umar sudah paham, oh ini Rasul lagi dapat wahyu. Nggak akan tanya lagi berulang-ulang. Jadi jangan dianggap ini Sayyidina Umar tidak sopan kepada Nabi. Enggak. Karena Sayyidina Umar sangat-sangat sopan kepada Rasulullah SAW. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita bertanya tentang sesuatu, maka jangan diulang lebih dari 3 kali. 3 kali itu sudah mentok. Sama dengan minta izin ke rumah seseorang. Assalamualaikum. Sudah salam 3 kali, itu jangan ditambah yang keempat. 3 kali sudah apa? Mentok. Makanya Sayyidina Umar begitu 3 kali tidak dijawab oleh Nabi, beliau segera meninggalkan tempat. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan mulianya akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah tahu, Sayyidina Umar tanya 3 kali, tahu. Tapi karena kondisi beliau sedang mendapatkan wahyu, beliau nggak jawab. Nah, Rasulullah paham, ini Umar ini pasti susah ini. 3 kali tanya tidak saya jawab, pasti dia susah. Nah, maka oleh Nabi kemudian dihibur. Paginya dipanggil, Umar dipanggil. Nah, maka Sayyidina Umar dipanggil, Umar, dipanggil Nabi. Nah, dipanggil Nabi, beliau ketakutan. Wah, ini pasti sudah turun wahyu gara-gara saya ya. Nah, ternyata Rasulullah memberitahu, tadi malam pas kamu itu tanya kepada saya nggak jawab, itu saya dikasih wahyu oleh Allah. Wahyunya berupa surat Al-Fatah. Sudah terakhir, apa yang dimaksud Fatham Mubina? Kemenangan yang nyata ini apa ini? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan Fatham Mubina yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Kalau yang dimaksud adalah Fathu Makkah, berarti ini yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian di Hudaybiyah. Itu juga disebut kemenangan, karena pada waktu itu setelah terjadi Sulhul Hudaybiyah, banyak orang-orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam. Ini satu kemenangan. Sulhul Hudaybiyah itu damai antara Muslim dengan kafir. Kafir yang di Mekah dengan Muslim di Madinah. Damai selama 10 tahun dalam perjanjian itu. Nah, selama masa perjanjian damai ini, banyak orang kafir kemudian datang dari Mekah ke Madinah menyatakan saya masuk Islam. Banyak. Maka disebut sebagai kemenangan yang nyata. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah Sulhul Hudaybiyah, itu yang terjadi pada tahun 6 Hijriah.
Maka ada dua tafsiran, ada kalanya Fathu Makkah itu 8 Hijriah, ada kalanya Sulhul Hudaybiyah itu 6 Hijriah. Kita lanjutkan babu fadli qul huwallahu ahad. Bab fadilah surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Fihi, di dalam bab ini, Amrah, ada hadis riwayat Amrah an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya sudah tidak disebutkan lagi oleh Imam Bukhari karena sudah lewat di tempat yang lain atau karena sebab yang lain. Kemudian beliau menampilkan hadis yang kedua, hadis 5013, wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarna Malik an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki. Yang dimaksud laki-laki di sini adalah perawi hadis itu sendiri, yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Sami'a, dia mendengar, rajulan, seorang laki-laki yang lain. Yang dimaksud di sini adalah Qatadah bin Nu'man. Jadi sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id sahabat Nabi, Qatadah bin Nu'man juga sahabat Nabi. Abu Sa'id mendengar Qatadah yaqra'u, membaca Qul huwallahu ahad, yuraddiduha, dia mengulang-ulanginya. Falamma asbaha, maka tatkala masuk waktu subuh, jaa, dia datang ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara, maka dia ceritakan dzalika, hal itu, lahu, kepada Nabi. Wa ka'anna, dan seolah-olah ar-rajula, seseorang tadi, yaitu Abu Sa'id, yataqalluha, menganggap sedikit bacaan tadi, baca kok Al-Ikhlas terus. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, innaha, sesungguhnya surat Al-Ikhlas, la ta'dilu, sungguh sebanding thulutsal Quran, dengan sepertiga Al-Quran. Hadis ini menunjukkan fadilahnya surat Al-Ikhlas, yaitu sebanding dengan sepertiga Quran. Apa makna sebanding dengan sepertiga Quran? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, maksudnya dari sisi pahalanya. Membaca 1 kali surat Al-Ikhlas seperti pahala membaca 10 juz, yaitu sepertiga Quran. Penafsiran yang kedua, hadis ini bicara tentang kandungan Al-Ikhlas. Quran itu isinya 3 macam. Pertama, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tentang kondisi di hari kiamat. Nah, sekarang surat Al-Ikhlas isinya apa? Isinya tentang Allah. Qul huwallahu ahad, itu Allah. Allahu samad, Allah lagi. Lam yalid wa lam yulad, Allah lagi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah lagi. Jadi ringkasnya isinya Quran 3, ya. Pertama, akidah tentang Allah. Kedua, syariah tentang hukum-hukum Allah. Ketiga, tentang kondisi hari kiamat. Seperti surat Al-Ghasyiyah, Al-A'la, itu cerita tentang hari kiamat. Maka dibaca oleh Nabi pada hari Jumat, gara-gara hari Jumat itu adalah terjadinya besok hari kiamat di hari Jumat. Maka di sini Nabi katakan surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Quran. Kenapa? Karena bicara tentang akidah tadi. Tidak bicara tentang syariah, juga tidak bicara tentang hari kiamat. Ya, mudah-mudahan dua tafsiran tadi semuanya benar, sehingga kita setiap kali membaca surat Al-Ikhlas mendapatkan pahala baca Quran 30 juz. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa sholat malam membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang, boleh. Ini kan terjadinya malam hari ini. Malam hari itu biasanya orang membacanya di dalam sholat malam. Maka tampaknya ini Qatadah ini sedang tahajud, tetapi bacanya Al-Ikhlas terus. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, rakaat ketiga Al-Ikhlas lagi. Coba kalau kita 11 rakaat Al-Ikhlas terus, kira-kira setengah 4 sampai jam 4 selesai nggak? Selesai. Ya. Nah, maka itu jangan dianggap sedikit. Itu udah banyak. Maka ketika Abu Sa'id mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam ada sahabatmu
tahajud al-ikhlas tok. Maka Rasulullah mengatakan, oh itu sebanding dengan sepertiga Quran. Maka sebagian ulama mengusulkan, kalau kita sholat sebelum subuh, biasanya sunnahnya membaca surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Disarankan untuk ikhlasnya ini diulang 3 kali. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan 2 fadilah sekaligus. Fadilah pertama mengikuti sunnah Nabi, surat Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Fadilah kedua mendapatkan pahala khatam Quran, karena Al-Ikhlas diulang 3 kali. Ya usulan seperti ini boleh diamalkan, nggak ada masalah. Tapi kalau mengatakan ini sunnah Nabi, ini nggak benar. Karena Rasulullah hanya membaca surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas 1 kali. Tapi kalau dibaca 3 kali gimana? Nggak ada masalah. Ya. Bahkan dibaca 5 kali pun juga nggak ada masalah. Demikian juga salat sunnah setelah maghrib, itu disunahkan membaca Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Nah, sebagian ulama itu mensarankan Al-Kafirunnya dibaca 1 kali, kemudian Al-Ikhlasnya dibaca 3 kali, supaya khatam Quran atau mendapatkan pahala khatam Quran. Hadis ini bisa kita amalkan ketika kita bangun tahajudnya telat. Biasanya jam 3 bangun, tapi ini jam 4 baru bangun. Padahal adzan subuh jam 4 lebih 20 menit. Nah, maka silahkan tahajud, baca Al-Ikhlas terus, nggak apa-apa. Ngamalkan hadis ini. 5014. وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا, bahwasanya ada seorang laki-laki, qama, dia telah berdiri ini maksudnya tahajud di zaman Nabi, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u, dia membaca minas sahar, di waktu sahur maksudnya menjelang subuh, qul huwallahu ahad, la yazidu, dia tidak menambah, alaiha, atas surat Al-Ikhlas tadi. Falamma maka tatkala asbahna, kami telah masuk waktu pagi, atar rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datanglah orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut, fadzakara nahwahu, lalu rawi pun menyebutkan semisal hadis di atas. Ini kata-kata nahwahu, cara membacanya apa? Fadzakara nahwahu. Ya, fadzakaranya enggak tertulis, tapi cara membacanya seperti itu. 5015. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Umar bin Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mash qala hadatsana Ibrahim wa ad-Dhahhak al-Mashriqi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabi ayajizu, apakah lemah, apakah tidak bisa, ahadukum, masing-masing kalian, ayaqra'a, untuk membaca thulutsal Quran, sepertiga Quran, fi lailatin, dalam 1 malam. Fasyaqqa dzalika, maka menjadi berat hal tersebut, alaihim, atas para sahabat. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ayyuna, siapa di antara kami, yutiqu dzalik, yang mampu melakukan itu, wahai Rasulullah. Berat itu, semalam 10 juz itu berat. Faqala, maka Nabi mengatakan, Allahul wahidus samad, surat Al-Ikhlas, nama lainnya adalah surat Allahul wahidus samad. Itu thuluthul Quran, itu adalah sepertiga Quran. Hadis ini mengandung 2 hal. Yang pertama, hal sunnah untuk membaca Quran setiap malam sepertiga Quran. Dan ini bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama, betul-betul kita baca 10 juz. Berarti khatam Quran setiap apa? 3 hari. Dan ini adalah disunnahkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, iqra'il Quran fi 3, khatamkan Quran dalam 3 hari. Ini istata'ta, jika kamu mampu. Hadis sahih dalam kitab Sunan. Nah, maka kalau bisa khatam Quran setiap 3 hari seperti dilakukan oleh Imam Bukhari, ini sesuatu yang baik. Imam Bukhari setiap malamnya baca 10 juz dalam salat tahajud.
Nah, kalau kita mungkin bisanya hanya sekali seumur hidup, ya nggak apa-apa. Jadi kalau bisa sunnah Nabi semuanya yang pernah kita dengar, pernah masuk ke telinga kita, sebisa mungkin diamalkan meskipun seumur hidup satu kali. Maka kalau panjenengan bisa, diusahakan baca Quran 10 juz satu malam, khatam 3 hari, meskipun seumur hidup satu kali. Siap napa boten? Insya Allah bisa bulan Ramadan. Bulan Ramadan fokus ibadah, baca Quran 10 juz. Pun satu kali nggak apa-apa. Bagi yang lancar yang bisa. Kalau yang belum lancar ya susah. Udah lancar bisa. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa nama lain dari surat Al-Ikhlas adalah Allahul Wahidus Shomad. Berarti kita boleh membaca Allahul Wahidus Shomad, bukan gitu, salah. Ini hanya nama. Kalau bacanya Qul huwallahu ahad Allahus Samad, harus begitu. Tapi dua ayat ini Qul huwallahu ahad Allahus Samad oleh Nabi diringkas menjadi Allahul Wahidus Samad sebagai nama, nggak apa-apa. Maka nama-nama surat itu kadang-kadang diambil oleh para ulama dari kata-kata yang ada pada surat tadi. Surat Tabbat, apakah ada nama lain? Ada. Ada yang menyebutnya surat Al-Lahab. Kenapa? Tabbat yada abi lahab. Ada yang menyebutnya surat Al-Masad. Kenapa? Karena fi jidha hablum min masad. Jadi nama-nama surat itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pilihan kata yang ada dalam ayat tersebut. Demikian dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. Tapi kita yang bukan ulama nggak usah buat-buat nama-nama baru, yang ada aja kita pakai, udah cukup. Dan berikutnya babu fadlil mu'awwidzat, bab fadilah surat-surat perlindungan. Yang dimaksud adalah 3 qul, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 5016 wabihi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza ishtaka, apabila sakit, yaqra'u, beliau baca ala nafsihi, untuk dirinya sendiri, bil mu'awwidzat, surat-surat mu'awwidzat, wa yanfuth, dan beliau meniup, maksudnya meniup pada tangannya. Falamma maka tatkala ishtadda dahsyat waja'uhu, sakit beliau, kuntu adalah aku aqra'u alaih, aku baca untuk Nabi, wa amsahu biyadi, dan aku usap dengan tangannya Nabi, raja'a barakatiha, karena mengharap berkahnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, fadilah surat mu'awwidzat. Surat mu'awwidzat itu 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Padahal mu'awwidzat itu artinya perlindungan. 3 surat ini sebenarnya yang berisi perlindungan cuma 2 surat. Al-Falaq sama An-Nas. Al-Ikhlas tidak ada. Tetapi kenapa dimasukkan dalam surat mu'awwidzat? Karena berdekatan dengan surat mu'awwidzat, maka digabungkan. Sehingga ada 2 istilah. Istilah pertama, mu'awwidzat, surat-surat perlindungan. Berarti 3 surat. Ada istilah mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan, yaitu Al-Falaq sama An-Nas. Maka jangan perhatikan. Kalau yang disebut mu'awwidzat, itu 3. Kalau yang disebut mu'awwidzatain itu 2. Nah, di sini 3. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa surat mu'awwidzat biasa digunakan oleh Nabi untuk ruqyah apabila beliau sedang sakit. Caranya gimana? Baca surat mu'awwidzat, ditiupkan di tangan. Habis itu diusapkan pada badan. Kalau yang sakit di kepala, diusap di kepala. Kalau yang sakit gigi, diusapkan di gigi. Yang sakit perut, diusapkan di perut. Maka beliau mengajarkan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri gimana? Meruqyah diri sendiri.
Maka nggak usah minta orang, tolong saya diruqyah, nggak usah begitu. Karena minta supaya diruqyah itu menyebabkan kita tidak punya kesempatan termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka minta diruqyah itu kurang utama. Kalau diruqyah tanpa meminta nggak apa-apa. Ada orang melihat kita sakit, kemudian dia mengatakan saya ruqyah ya, nah, silahkan. Tapi kalau tolong saya diruqyah, jangan. Meskipun tidak sampai haram, ya, tapi apa? Kurang utama. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah yang lain, yaitu setianya Aisyah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah melihat Rasulullah kalau sakit meruqyah diri sendiri. Sekarang beliau lemah sudah. Nah, karena lemah, akhirnya Aisyah yang menggantikan. Dan Rasulullah panjenengan sare, saya yang meruqyah. Maka Aisyah yang baca 3 surat tadi. Tapi kemudian Aisyah tidak tiupkan pada tangannya, tapi diambil tangan Nabi, kemudian ditiup di tangan Nabi. Nah, habis itu tangan Nabi yang diusap-usap pada badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kata Aisyah, saya mengharap berkahnya tangan Nabi. Kalau tangan saya nggak bawa berkah, tapi tangannya Nabi membawa. Sekaligus ini menunjukkan bahwa boleh kita mengambil berkah dari bekas-bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekas gelas Nabi, bekas rambut Nabi, bekas baju Nabi, nah, seperti itu adalah bekas-bekas Nabi yang bisa diambil barokah darinya. Hadis berikutnya 5017. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana al-Mufaddal bin Fadalah an Uqail an Ibnu Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam karena adalah Nabi idza awa apabila pergi ila firasyih ke tempat tidurnya kullal lailatin setiap malam jama'a beliau kumpulkan kaffaihi kedua telapak tangannya thumma kemudian nafatha fihima beliau mengeniup pada keduanya faqara'a fihima lalu membaca pada keduanya Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya 3 surat itu dibaca semuanya, bukan hanya awal-awalnya saja, bukan. Cuma kemudian yang sahu beliau mengusap bihima dengan kedua telapak tangan tadi mastata'a apa yang beliau mampu min jasadi dari tubuh beliau. Yabda'u bihima beliau memulai dengan kedua telapak tangannya ala ra'sih pada kepalanya dulu. Wa wajhih dan wajahnya wa ma akbala dan apa yang depan min jasadi dari tubuh beliau yaf'alu dzalika beliau melakukan hal itu thalatha marratin sebanyak 3 kali. Hadis ini menunjukkan fadilah surat yang 3 yaitu surat Muawwidzah untuk penjagaan diri selama tidur di malam hari. Maka fungsinya 3 surat ini selain untuk ruqyah ketika sakit, juga untuk penjagaan atau istilahnya itu wiqayah, penjagaan selama tidur atau semalam suntuk. Maka fungsinya 2 ya. Fungsi pertama ruqyah untuk yang sakit. Fungsi kedua wiqayah untuk tidur supaya selama tidur dijaga oleh Allah. Tapi jangan dikira kalau sudah membaca 3 kul ini tidak perlu pakai autan, bukan gitu. Ini maksudnya menjaga dari setan. Nah, nyamuk itu bukan setan. Maka kalau panjenengan sudah membaca 3 kul kok masih munyer-munyer itu nyamuknya, nah, jangan disalahkan hadis ini. Panjenengan yang salah tafsirannya. Ini bukan berarti dijaga dari nyamuk, bukan, tapi dijaga dari setan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ada 2 pembahasan dalam hadis ini. Pembahasan pertama, cara melakukan sunnah ini adalah telapak tangan dikumpulkan kanan sama kiri. Setelah itu ditiup. Setelah ditiup baru kita baca. Jadi urutannya tiup dulu baru apa? Baca. Ini riwayat Sahih Bukhari. Riwayat Tabarani dibalik. Baca dulu. Kalau sudah baca berarti ludah kita ini sudah berkah karena adanya Quran pada ludah kita, baru kita tiup. Nah, karena dua-duanya ada riwayatnya, silahkan dipilih mana bebas.
Pilih niup dulu silahkan. Meskipun nalarnya kalau nggak nalar, ya. Ludah kita masih ludah biasa karena belum terkena bacaan Quran. Kenapa ditiupkan? Tapi karena hadisnya sahih, udah amalkan aja. Atau kita baca dulu, nah, setelah ludah ini penuh dengan bacaan Quran jadi berkah, baru kita tiupkan di telapak tangan. Juga boleh. Itu riwayat Imam Tabarani di dalam kitabnya Mu'jam Tabarani. Mohon maaf, dalam kitabnya yang berjudul Ad-Du'a, ya, karena kitabnya Imam Tabarani banyak. Ini yang saya temukan dalam kitab Ad-Du'a, bukan dalam kitab Mu'jam, saya salah. Ini pembahasan pertama, ya. Pembahasan kedua, Rasulullah setelah membacakan 3 qul pada telapak tadi, kemudian diusap ke seluruh tubuh, kepala, wajah, kemudian seluruh tubuh. Seperti ini tidak bisa dikias-kiaskan. Oh, setelah berdoa selesai sholat maka juga diusap-usapkan seluruh tubuh. Nah. Maka kalau kita berdoa, yang diusap cuma wajah saja. Kepala nggak diusap, badan nggak diusap. Kenapa? Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah tidak boleh dikiaskan dengan ini? Nggak boleh. Kenapa? Dalam masalah ibadah itu kita hanya niru Nabi, tidak boleh pakai kias. Ini hukum asalnya. Maka nggak bisa dikiaskan. Jadi kalau untuk muawwidat silahkan diusapkan seluruh tubuh tadi sebelum tidur. Tapi kalau doa hanya usap wajah. Itu pun bagi yang menganggap hadis usap wajah sahih. Ada yang menganggap hadis usap wajah setelah doa dhaif. Nah, kalau dhaif maka tidak usah diamalkan. Hadis berikutnya 5018, bab baru, bab nuzulis sakinah, bab turunnya ketenangan, wal malaikah dan malaikat inda qiraatil Quran, pada waktu dibaca Al-Quran. Wa bihi ilaihi qala wa qala al-Laitsu haddatsani Yazid bin al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim an Usaid bin Hudayr qala bainama tatkala huwa Usaid, dia maksudnya Usaid, yaqra'u membaca minal laili di waktu malam surat Al-Baqarah, wa farasuhu sementara kudanya marbutatun diikat indahu di dekatnya. Tiba-tiba jalan keliling al-farasu kuda tadi. Jadi maksudnya kudanya jadi apa keliling itu, muter-muter gitu. Jadi nggak tenang di tempatnya. Fasakata maka dia pun diam, yaitu tidak baca. Fasakatat maka kudanya pun diam lagi, enggak muter-muter lagi. Faqara'a maka beliau membaca, fajalat maka kudanya pun jauhlah, keliling-keliling, muter-muter lagi. Al-farasu kuda tadi. Fasakata maka dia diam, wasakatit dan diam juga al-farasu kuda tadi. Tsumma qara'a kemudian dia membaca lagi, fajalatil faras maka muter-muter lagi kuda itu. Famsarafa maka dia pun pergi. Pergi maksudnya tidak melanjutkan bacaan Qur'annya. Wa kana ibnu Yahya dan adalah putra beliau namanya Yahya qariban minha, dekat dari kuda tadi. Fa asfaqa maka dia takut antusibahu bahwa kuda itu mengenai anaknya. Falamma maka tatkala ijtarrahu, dia sudah menarik anaknya tadi, ditarik supaya selamat dari kuda. Rafa'a ra'sahu, dia angkat kepalanya ila sama, ke langit. Hatta sehingga ma yaraha, dia tidak melihatnya lagi. Ada yang belum saya baca? Sudah benar bacaan saya sudah? Ya kalau sudah, layan lupa. Falamma maka tatkala asbaha, beliau masuk waktu pagi, haddatsan nabiyya, dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Nabi mengatakan, iqra ya ibn Hudayr, bacalah wahai Usaid bin Hudayr, iqra ya ibn Hudayr. Maksudnya kalau terjadi seperti itu lagi, kamu jangan berhenti membaca, lanjut baca. Qala, Usaid mengatakan, fa asfaqtu, saya khawatir ya Rasulullah, anta fa Yahya, bahwasanya kuda itu menginjak Yahya anak saya. Wa kana minha qariban, dan adalah anak saya itu dari kuda itu dekat. Warafa'tu ra'si, maka saya angkat kepala saya, fansaraftu ilaih, maka saya pergi kepada anak saya,
farafa'tu ra'si ila sama, maka saya angkat kepala ke langit, fa idza ternyata mithlu dhullah, seperti ada naungan. Fiha, pada naungan tadi, amsalul masabih, ada semisal lampu-lampu. Fa kharajat, maka keluar maksudnya pergi si naungan tadi, hatta la araha, sampai saya tidak melihat naungan tersebut. Qala, Nabi bertanya, wa tadri, kamu tahu madzaka, apa itu naungan tadi? Qala, Nabi Usaid mengatakan, la, tidak. Qala, Nabi mengatakan, tilkal malaikah, itu adalah para malaikat, danat li sautik, mereka mendekat karena suara kamu, yaitu membaca surat Al-Baqarah. Walau qara'ta, dan kalaulah kamu terus membaca, la asbahat, sungguh akan masuk waktu pagi, yang burun nasu, manusia pada melihat, ilaiha, kepada naungan tadi, la tatawara, naungan itu tidak terhalang, anhum, dari mereka, naungan itu tidak bersembunyi dari mereka. Qala Ibnu al-Hadi wa haddatsani hadzal hadits Abdullah bin Khabbab an Abi Sa'id al-Khudri an Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menunjukkan fadilah surat Al-Baqarah dibaca di malam hari menyebabkan turunnya sakinah dan malaikat. Apakah harus surat Al-Baqarah? Tidak. Dari mana taunya? Dari dua. Yang pertama, dalam hadis yang lain disebutkan dia membaca surat Al-Kahfi. Dan itu hadisnya sahih. Dan itu kejadian yang kedua. Nah, dia baca Al-Baqarah, turun sakinah. Pernah dia baca Al-Kahfi, turun sakinah. Berarti ini dua kejadian. Yang kedua, kita tahu dari yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis bab turunnya sakinah dan malaikat ketika dibaca Quran. Nah, maka Imam Bukhari mengatakan ketika dibaca Quran. Beliau tidak mengatakan ketika dibaca Al-Baqarah. Berarti nggak harus apa? Al-Baqarah. Lah kenapa pas kita membaca Quran kok tidak ada sakinah turun? Jawabannya dua. Yang pertama, tidak harus sakinah turun itu dilihat oleh orang yang membaca Quran. Kadang Allah menampakkan sakinah itu, kadang Allah juga tidak menampakkan sakinah itu. Seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar datang. Sebagian orang disingkapkan oleh Allah, ini Lailatul Qadar. Rata-rata orang tidak disingkapkan oleh Allah, sehingga tidak tahu bahwa ini sedang Lailatul Qadar. Ada seorang ulama datang ke laut, dia ambil air laut, kemudian dia minum. Loh, rasanya kok tawar, tidak asin seperti biasa. Maka dia katakan ini berarti Lailatul Qadar sekarang ini. Maka Allah bikin air laut apa? Tawar. Seandainya kita datang ke laut pada malam itu, kemudian kita minum, belum tentu kita merasa tawar. Bisa saja kita tetap merasa asin, karena memang ditampakkan oleh Allah kepada sebagian, tidak ditampakkan kepada yang lain. Nah, ini jawaban pertama, kenapa kita membaca Quran kok kita tidak melihat sakinah seperti yang dialami oleh Usaid bin Khudair. Jawaban yang kedua, bisa jadi tingkatan kekhusyuan kita membaca Quran tidak sama dengan tingkatan kekhusyuan Usaid bin Khudair. Dia tingkatan khusyuknya sempurna, maka turun sakinah. Kita membacanya biasa-biasa saja, maka Allah tidak kirimkan apa? Sakinah. Bisa saja begitu. Nah, maka karena dua jawaban ini, maka tidak usah heran kalau panjenengan baca Quran malam hari ditunggu-tunggu sakinah orang teko-teko. Maka nggak usah apa? Nggak usah heran. Lanjut aja baca. Yang penting Anda dapat pahala, selesai. Baca Quran bukan tujuannya supaya didatangi sakinah, tapi baca Quran supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa itu makna sakinah? Sakinah artinya ketenangan. Kemudian, apa tafsiran sakinah? Ini dipersepsikan oleh para ulama. Banyak tafsiran. Tadi tafsiran yang dipilih oleh Imam Nawawi, sakinah adalah makhluk ciptaan Allah yang akan datang ketika orang baca Quran, dan ketika datang disertai oleh malaikat-malaikat. Ini pendapat Imam Nawawi.
Saya ulangi lagi. Sakinah adalah makhluk ciptaan Allah. Seperti manusia, jin, malaikat, ini semuanya makhluk ciptaan Allah. Nah, sakinah itu makhluk ciptaan Allah. Kapan datangnya? Datang ketika orang baca Quran, dia datang. Kalau dia datang, maka malaikat-malaikat menyertainya. Makanya di sini Nabi mengatakan, tilkal malaika. Itu adalah malaikat-malaikat, maksudnya malaikat-malaikat yang datang bersama dengan si sakinah yang datang. Demikian tafsiran Imam Nawawi rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benar dari Allah. Kalau benar ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.